di malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat sebanyak itu dari langit, mereka turun ke bumi, membuat sempit bumi, berdesak-desakan di bumi. Tidak ada beberapa ruang di bumi kecuali ada malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Para ulama berselisih pendapat tentang makna rahasia di balik nama Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadri? Yang pertama disebut Lailatul Qadar. Al-Qadri itu diambil dari kata at-tadiq, artinya sempit. Jadi Lailatul Qadri itu malam yang sempit. Kenapa malam itu disebut malam yang sempit? Ada dua penafsiran para ulama. Pertama, sempit bagi para ulama, sempit bagi orang-orang soleh, sempit bagi orang-orang yang mencari Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitakan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Sebenarnya teman-teman, di masa Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah akan memberitahu Nabi SAW, dan sudah diberitahu lagi tentang tanggal Lailatul Qadar itu. Dan Nabi SAW sangat senang dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah sudah memberikan pengetahuan tentang tanggalnya. Maka Nabi SAW dengan senangnya ketika itu ingin memberitahu para sahabat Nabi SAW. Akan tetapi di tengah jalan, Nabi SAW melihat ada dua orang sahabat yang sedang bertengkar, sampai suara keduanya meninggi bahkan melebihi suara Nabi SAW. Maka Nabi melupakan untuk memberitakan Lailatul Qadar dan disibukkan mengislah dua orang yang sedang bertengkar itu. Dari sini Nabi mengatakan, sungguh sebenarnya aku hendak memberitakan kepada kalian tentang Lailatul Qadar, tapi karena ada dua orang yang kemudian berselisih, maka Allah angkat pengetahuannya ke langit. Sejak itulah maka tidak tahu kapan tanggal terjadinya Lailatul Qadar, sehingga membuat sempit para ulama, membuat sempit orang-orang soleh, sehingga mereka harus mencari, berijtihad, bersungguh-sungguh. Makanya malam itu disebut Lailatul Qadri ay Lailatul Diq, malam yang sangat sempit sekali. Teman-teman, kemudian yang kedua, makna sempit di sini artinya di mana bumi dipenuhi oleh malaikat. Teman-teman bisa bayangkan, Nabi SAW pernah mendengar suara gemuruh langit. Tiba-tiba kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya langit itu sedang bergemuruh karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang sudah berhak di mana langit itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kalian tahu teman-teman, kata Nabi SAW, tidaklah 4 jari di langit itu kecuali ada malaikat yang ruku dan sujud dan bertasbih sampai kiamat dibangkitkan. Jadi jarak 4 jari ada malaikat, jarak 4 jari ada malaikat. Artinya malaikat itu penuh sekali di langit. Bahkan ketika Nabi SAW sampai di Baitul Maqmur, maka Nabi SAW melihat 70.000 malaikat setiap harinya tawaf di Baitul Maqmur, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian keesokan harinya masuk lagi 70.000 malaikat, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Begitulah setiap harinya. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah malaikat yang ada di langit itu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat, hanya Allah yang tahu jumlah tentara-tentara Allah itu. Nah teman-teman, di malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat sebanyak itu dari langit, mereka turun ke bumi, membuat sempit bumi, berdesak-desakan di bumi. Tidak ada beberapa ruang di bumi kecuali ada malaikat. Ada yang turun di lautan, ada yang turun di hutan, ada yang turun di jalan-jalan, ada yang turun di lapangan, ada yang turun di desa, di kota. Semua tempat di bumi diinjak malaikat. Makanya dalam riwayat, walaupun ada fihi nazar, Nabi SAW mengatakan bahwa jumlah malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Makanya malam itu disebut malam yang sempit. Ini penafsiran pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, disebut Lailatul Qadri. Qadri itu artinya kemuliaan.
Kenapa malam itu disebut malam kemuliaan? Malam yang penuh dengan kemuliaan. Pertama, karena orang yang menghidupkan malam itu, siapapun Anda, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang ini di langit, di mana Allah akan muliakan dia dan seluruh malaikat memuliakan. Dia akan menjadi selebritis langit. Dia menjadi ma'ruf di sisi Allah dan para malaikat. Dan beruntunglah kita menjadi selebritis langit daripada selebritis bumi. Lebih baik kita dikenal di langit daripada dikenal di bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ibadah di malam Lailatul Qadar Allah muliakan. Dengan cara apa? Dilipat gandakan pahalanya. Di mana orang yang beramal di malam Lailatul Qadar itu sama dengan beramal 1000 bulan atau 84 tahun kurang lebih. Jadi, kalau teman-teman bersedekah di malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kalian bersedekah seumur hidup kalian. Ketika kalian sholat, seolah-olah kalian sholat seumur hidup kalian. Ketika kalian berpuasa, berbuka, baca Quran, maka seolah-olah kalian melakukan hal itu seumur hidup kalian. Kenapa demikian? Karena usia umat Nabi SAW itu berkisar 60-70 tahun saja. Sementara 1000 bulan itu 84 tahun. Artinya, kalau seandainya seseorang itu menghabiskan usianya dari lahir sampai meninggal untuk ibadah kepada Allah dibandingkan dengan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar jauh lebih baik dibandingkan orang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya kemudian kenapa disebut malam kemuliaan. Kemudian juga, kenapa malam itu dimuliakan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan malam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hari, sebagaimana Allah memuliakan bulan. Jadi, Lailatul Qadar itu Allah hendak memuliakan malam, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hari Jumat di antara seluruh hari-hari, atau bulan Ramadan di antara seluruh bulan-bulan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan? Sehingga malam itu disebut Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Al-Quran inilah yang mengangkat segalanya. Allah muliakan Al-Quran dari semua kitab-kitab langit yang Allah turunkan ke bumi. Allah muliakan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran dari seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah muliakan Mekah dan juga kota Madinah dari semua kota. Allah muliakan dengan sebab Al-Quran Jibril dari semua malaikat. Allah muliakan umat Islam dengan Al-Quran dari seluruh umat-umat sebelum Islam. Bahkan Allah muliakan penduduk surga pun dengan Al-Quran. Jadi malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena disitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman, yang ketiga disebut Lailatul Qadar. Qadar itu diambil daripada qadar. Qada wal qadar artinya takdir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di malam Lailatul Qadar itu diputuskan seluruh perintah. Segala putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun yang akan datang, seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malam itu kepada malaikat Jibril, Mikail, malaikat maut dan malaikat-malaikat yang mengatur manusia, baik mengatur rizkinya, baik mengatur ajalnya, baik mengatur bahagianya, celakanya, husnul khotimahnya, begitu seterusnya dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, berikanlah kepada si fulan yang menghidupkan Lailatul Qadar rizki yang baik. Berikan ia keluarga yang berkah, anak-anak yang soleh dan soleha, usaha yang dimudahkan dan begitu seterusnya. Jadi malam itu adalah malam penentu takdir. Takdir 11 bulan yang akan datang ditentukan dengan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Makanya teman-teman, jangan sia-siakan malam Lailatul Qadar. Carilah dia. Teman-teman, inilah rahasia di balik penamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu memiliki nama-nama dalam Al-Quran. Pertama, Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Salam. Lailatul Assalam, malam keselamatan. Sebagaimana Allah mengatakan, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam selamat? Pertama, karena malam itu selamat dari gangguan syaitan. Seseorang akan diselamatkan dari gangguan hewan buas. Seseorang akan diselamatkan dari sihir dan yang semacamnya. Jadi, kalau seandainya Anda ke hutan di malam Lailatul Qadar berjumpa dengan singa, harimau, maka mereka tidak akan menaklukkan kita. Allah selamatkan kita. Kalau ada orang yang hasad, ada orang yang menyihir, ada orang yang mengirim santet, tidak akan mempan malam itu.
Ya, karena malam itu setan-setan akan ditembak meteor. Karena malam itu tidak ada meteor, maknanya tidak ada setan. Salah satu tanda Lailatul Qadar itu tidak ada jatuhnya meteor, artinya setan tidak bisa bergerak dari tempatnya. Macam mana ia akan membantu tukang sihir? Ini yang pertama. Yang kedua, maksudnya Lailatul Salam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salam kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Dan ini luar biasa. Allah menyampaikan salam kepada makhluknya di bumi. Dan di antara nama Allah itu As-Salam. Kemudian yang ketiga, di mana satu orang mendapatkan salam ribuan malaikat. Seperti penduduk surga, ketika masuk ke dalam surga, maka semua malaikat penghuni surga mengatakan Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka di malam Lailatul Qadar juga, seluruh malaikat akan mengucapkan salam kepada satu orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Luar biasa, malaikat mengucapkan salam kepada kita. Ribuan malaikat lagi, makanya malam itu disebut malam Lailatul Salam. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan, sebagian orang soleh itu sampai bisa mendengar suara salam malaikat. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, malam itu disebut Lailatul Mubarakah. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Kenapa malam itu penuh berkah? Karena malam itu penuh dengan kebaikan. Karena malam itu dilipat gandakan pahala. Karena malam itu tidak ada setan yang bergerak. Karena malam itu adalah malam di mana Allah sebar keselamatan. Dan arti berkah itu artinya kebaikan yang bertambah dan tetap. Artinya bahwa berkah itu bisa terjadi pada badan, bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada keluarga, pada harta, pada usaha, dan begitu seterusnya. Artinya, kalau memang seandainya malam itu akan dicatat mendapatkan keberkahan selama 1 tahun yang akan datang, boleh jadi badan kita disehatkan tidak disentuh penyakit. Boleh jadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Boleh jadi pasangan kita menjadi pasangan yang soleh dan soleha. Boleh jadi harta kita ini semakin banyak, usaha kita semakin lancar, dan semuanya menjadi berkah. Makanya malam itu disebut malam berkah. Makanya teman-teman, saya berpesan hati-hati jangan bermaksiat di malam Lailatul Qadar. Karena maksiat itu menghilangkan berkah, na'udzubillah. Kemudian juga, malam itu disebut dengan Lailatul Inzalil Quran. Malam di mana Allah turunkan Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Satu-satunya malam turunnya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Walau menjadi khilaf ulama seperti apa turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan seluruh Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Uzzah di langit pertama. Ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu artinya permulaan turunnya saja. Ayat dan surat Al-Alaq yang pertama turun kepada Nabi SAW dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Intinya bahwa karena Lailatul Qadar malam dari turunnya Al-Quran. Maka dari sekarang perbanyaklah membaca Al-Quran. Hati-hati. Jangan sampai ketika malam itu terjadi, kita tidak baca Al-Quran. Jangan sampai Anda meninggalkan Al-Quran di malam Allah turunkan Quran. Jangan sampai Anda meninggalkan Al-Quran di bulan yang Allah katakan Syahrul Quran. Teman-teman, kemudian juga yang keempat, malam itu disebut malam yang penuh dengan ampunan dan rahmat. Sebagaimana Rasul mengatakan, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dengan perintah, yakin akan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi, dosa-dosa kita akan diampuni di malam Lailatul Qadar. Jadi seolah-olah malam itu adalah malam penghapus dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha di malam Lailatul Qadar. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah berikan malam Lailatul Qadar kepada Rasul dan kepada umat Islam? Pertama, mungkin ini karunia Allah. Allah memberikan karunia kepada makhluknya yang dikehendaki. Maka Lailatul Qadar hanya Allah berikan kepada umat Islam. Dan Allah tidak berikan kepada umat selain Islam. Dan itu karunia dari Allah, nikmat yang sangat besar. Kemudian yang kedua, karena memuliakan Nabi SAW. Artinya, penyebab ada Lailatul Qadar adalah Nabi sendiri yang menyebabkan adanya malam Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW suatu ketika pernah membaca Al-Quran. Kemudian lewat di kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dilihatnya Nabi Nuh itu memiliki usia panjang. Dakwahnya saja 950 tahun. Sehingga Nabi Muhammad membayangkan usia yang panjang tentu akan memperbanyak amalan dia. Dengan memperbanyak amalan dia,
tentu akan memperbanyak pahala dia dan dia akan bangga di hadapan Allah. Sementara dia mengajak kepada usia dirinya dan umatnya hanya sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian turunkan malam Lailatul Qadar. Tenang wahai Muhammad, bahwa dalam umatmu ada satu malam yang bisa menandingi umat-umat sebelum kalian. Kalau seandainya seseorang sekarang usianya 50 atau 60 tahun dari mulai balik, tentu Anda mendapatkan banyak Lailatul Qadar setiap tahunnya. Anda bisa kalikan saja 1000 bulan. Tentu seolah-olah usia Anda menjangkau usia umat sebelum kita. Kemudian juga dalam riwayat, Nabi pernah bercerita di hadapan para sahabat tentang 2 orang Bani Israel yang tidak pernah maksiat. Hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, 2 orang Bani Israel tidak pernah maksiat kepada Allah. Hidupnya beribadah selama 84 tahun. Para sahabat takjub sekali. Akhirnya kemudian malaikat datang kepada Nabi dan mengatakan, kenapa sahabat-sahabatmu heran dengan 2 orang Bani Israel yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya dalam umatmu ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka Jibril menurunkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadri ila akhir ayah. Kemudian apa makna tanazzalul malaika war ruh? Di mana malaikat turun dan juga ruh. Apa makna ruh di sini? Sebagian ahli tafsir mengatakan ruh itu artinya jenis malaikat yang berbeda. Jadi malaikat itu ada 2 jenis, malaikat yang ma'ruf dan malaikat yang disebut dengan arwah atau ruh. Di mana malaikat jenis ruh itu bisa melihat malaikat biasa dan malaikat biasa tidak sanggup melihat malaikat dari jenis ruh. Sama dengan manusia, ada jin. Jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Maka malaikat juga ada malaikat biasa, ada malaikat ruh. Ada jenis malaikat ruh, di mana malaikat ruh itu mereka mampu melihat malaikat biasa. Tapi malaikat biasa tidak bisa melihat malaikat ruh. Dua-duanya ini turun ke bumi, baik malaikat biasa ataupun malaikat dalam jenis ruh itu. Ini penafsiran pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, maksud ruh di situ bukan jenis malaikat berbeda, tetapi ruh di sini artinya Jibril. Nazala bihir ruhul amin. Ruh di sini artinya Jibril. Jadi Jibril memimpin langsung seluruh malaikat yang turun dari langit ke bumi untuk memuliakan malam itu. Di mana Jibril turun di Mekah, tempat turunnya wahyu, membawa malaikat yang begitu banyaknya memenuhi bumi, sehingga bumi pada malam itu menjadi terdesak-desakan dan sempit dengan banyaknya para malaikat yang turun membawa rahmat, membawa ucapan selamat, membawa ampunan, dan begitu seterusnya. Lalu teman-teman, apa tanda-tandanya? Adakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Maka ada tanda-tanda di malam hari dan ada tanda-tanda setelah malam Lailatul Qadar. Yang pertama, tampaknya bintang yang tersembunyi. Jadi, bintang-bintang yang kesehariannya sangat jauh terkadang tidak tampak. Tapi di malam hari Lailatul Qadar itu seolah-olah dekat dan tampak sehingga membawa tambahan cahaya. Kemudian yang kedua, tidak ada bulan di malam Lailatul Qadar itu, hanya ada bintang-bintang saja. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu malam yang tenang, tidak ada angin kencang, dengan cuaca yang tidak dingin dan panas, sedang-sedang saja. Pokoknya malam itu malam yang penuh dengan ketenangan, dan malam itu tidak ada satupun meteor yang jatuh dalam rangka melempar setan. Karena memang setan tidak ada yang keluar, tidak ada yang bergerak, sehingga tidak perlu meteor harus dilempar-lemparkan, sehingga malam itu tidak ada meteor yang jatuh. Termasuk juga mesti cuaca tenang. Terkadang juga Lailatul Qadar itu bisa turun hujan, baik hujan deras ataupun hujan kecil, tapi tidak ada angin yang membahayakan. Hanya hujan-hujan deras saja atau hujan gerimis saja, karena Nabi SAW pernah sujud di malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasul merasakan ada air dan juga tanah yang menempel di dahi Nabi, seolah-olah malamnya itu terjadi hujan. Tetapi tanda-tanda yang jelas Lailatul Qadar itu adalah di pagi harinya, di mana matahari di pagi harinya itu meredup. Ada 3 alasan. Kenapa matahari kalau malam Lailatul Qadar itu dia meredup? Pertama, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, kemudian di pagi hari mereka naik ke langit. Sementara malaikat itu kan tercipta dari cahaya, di mana cahaya malaikat akan menghalangi sinar matahari. Sehingga karena terhalangi dengan cahaya malaikat, makanya kemudian sinar matahari meredup. Kemudian alasan yang kedua, karena kita tahu bahwa terbenam dan terbitnya matahari itu disebut karne syaitan, 2 tanduk setan. Sementara setan itu tercipta daripada api.
Ketika api bertemu dengan cahaya matahari, maka matahari akan semakin memancar. Tetapi ketika dua tanduk setan itu tidak ada, karena malam Lailatul Qadar itu malam selamat, setan tidak berani keluar, maka matahari akan muncul sebagaimana awal diciptakannya. Seperti itulah Allah ciptakan matahari, cahayanya redup. Lalu beberapa saat sampai meninggi satu tombak ke langit. Ada juga yang mengatakan, memang Allah sengaja membuat seperti itu sebagai tanda-tanda dan ciri-ciri Lailatul Qadar. Dan carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Inilah beberapa misteri malam Lailatul Qadar yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.